Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-28 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-28 ini, ada bacaan La im basatta ilayya yadaka. Pada bacaan ini, ada huruf nun sukun menghadapi huruf ba. Ini dinamakan iklab. Dan selanjutnya, ada huruf to sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan idgham mutajanisen. Dan selanjutnya ada bacaan litaqtulani ma ana bibasit. Pada bacaan ini ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i, yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati dan ditandai dengan tanda bulatan kecil lonjong. Ini dinamakan siprul mustatil atau dengan sebutan sipir mustatil, yang tidak boleh dibaca panjang, namun hanya dibaca panjang 1 harkat atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf to yang berbaris kasroh tain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf ya. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada bacaan yadiya ilaika liaqtulak. Pada bacaan ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini bukan mad layin, namun hanya dinamakan layin saja, karena mad layin itu bila mana dihentikan membacanya.
Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada kalimat liaqtulaka. Pada kalimat ini ada huruf kaf di akhir kalimat. Huruf kaf yang ada di akhir kalimat ini harus dibaca sukun, karena kalimat liaqtulaka ini dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada tanda waqaf. Tanda waqaf ini dinamakan waqaf jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan inni akhafullah. Pada bacaan ini ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf kho yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris domah. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf ain. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tobi'i. Namun mad tobi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tobi'i ini berubah menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.